Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan membahas tentang perjanjian yang dilarang oleh kelompok 3 guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dosen pengampu Dr. Mustafa Kamal Rokan, SHI MH. Di sini kami akan membahas 3 perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Yang pertama ada perjanjian pemboikotan. Dan yang kedua ada perjanjian kartel. Yang ketiga perjanjian trust. Nah, perjanjian pemboikotan itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 10 ayat 1 sampai 2. Kartel diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 11. Dan trust diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 12. Nah, masuklah ke pembahasan materi yang pertama, yaitu perjanjian pemboikotan. Perjanjian pemboikotan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mengecualikan pelaku usaha lain dari pasar yang sama untuk mencegah pelaku usaha yang mungkin menjadi pesaing memasuki pasar yang sama dan kemudian mempertahankannya hanya untuk mendapatkan keuntungan perusahaan yang berpartisipasi dalam perjanjian pemboikotan. Nah, di sini dijelaskan yang hanya mendapatkan keuntungan itu adalah perusahaan ataupun pelaku usaha yang bekerja sama dengan cara menghalangi pelaku usaha baru yang masuk ke dalam suatu pasar. Dan juga di dalam pasal 10 ayat 1 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Yang artinya di sini dapat kita simpulkan bahwa perjanjian ini dilakukan antara beberapa pelaku usaha untuk menghalangi pelaku usaha baru atau entry barrier, yang artinya dilarang masuk. Contohnya di dalam usaha di bidang seluler, bisa saja tidak memberikan izin ataupun tidak memberikan agen kepada pelaku usaha baru yang ingin masuk ke dalam pasar tersebut. Nah, kemudian di pasal 2 dijelaskan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut yang pertama dapat merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain. Bisa jadi pelaku usaha yang ingin masuk ke dalam suatu bidang usaha ataupun suatu wilayah pasar. Yang kedua, membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan. Nah, di sini dapat kita simpulkan, mereka itu membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual ataupun membeli produk. Di sini saya akan memberikan contoh, misalnya perusahaan Zara dan perusahaan tekstil bekerja sama hanya untuk produsen tekstil tersebut hanya menjual bahan tekstilnya kepada satu merek saja, yaitu Zara, agar para merek-merek lain ataupun pelaku usaha lain tidak mendapatkan bahan tersebut. Maksudnya di sini mempersulit, membatasi ruang gerak pelaku usaha baru, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya Silpi Aznidar Siregar dengan NIM 0204201022
Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kartel. Kartel adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Di dalam kartel, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Indikasi kartel ada 3. Yang pertama, ukuran perusahaan. Pendiri atau pelopornya adalah beberapa perusahaan yang punya ukuran setara. Yang kedua, homogenitas produk, baik berupa barang atau jasa, menyebabkan preferensi konsumen terhadap produk tidak berbeda jauh. Sedangkan yang ketiga, tingginya entry barrier sebagai hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk pasar. Bentuk kartel yang umum dilakukan oleh pihak penjual adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah pasar atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan output. Sedangkan kartel yang dilakukan oleh pihak pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi wilayah, dan bid rigging. Contoh kasus kartel, contohnya kasus kartel penetapan harga yang terjadi pada 2 pabrik sepeda motor terkemuka asal Jepang, Honda dan Yamaha, yang terlibat kartel sepeda motor matic di Indonesia pada kurun waktu 2013 hingga 2015. Kasus praktik kartel sepeda motor skuter matic 110 hingga 125 cc di Indonesia. Kartel sepeda motor ini dinilai sangat merugikan konsumen, sebab konsumen jadi membayar lebih mahal dari seharusnya. Walhasil, keduanya dijatuhi denda masing-masing 22,5 miliar rupiah dan 25 miliar rupiah yang harus dibayarkan kepada negara. Trust adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Perjanjian trust. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar dengan tetap menjaga mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Contoh analisis perjanjian kerjasama di antara pelaku usaha dengan cara menggabungkan diri menjadi lebih besar, tetapi eksistensi perusahaan masing-masing tetap ada. Contohnya, 2 pelaku usaha bersaing, A dan B menyatakan menggabungkan perusahaan mereka, tapi sebenarnya A dan B tetap kelola sebagai 2 perusahaan tersendiri. Terima kasih. Pandangan hukum Islam. Pandangan hukum Islam terhadap praktek perjanjian yang dilarang yaitu pemboikotan, kartel, dan trust berdasarkan norma dan etika yang ada. Akses yang ditimbulkan dari usaha tersebut jelas bertentangan, karena Islam lebih menekankan kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. Undang-undang melarang karena ada unsur monopoli. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk mentaati seluruh aturan hukum dan norma jual beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat para fuqaha. Di antaranya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan yang curang dan kotor,
sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 85. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.